Dia nggak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Dina Nabila IPM 2005 1041. Jadi kali ini di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang inferensi tabel kebenaran dan afirmasi. Gitu. Tabel kebenaran nih punya tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu salah satu cara untuk menentukan argumen, untuk membuktikan argumen bahwa argumen tersebut valid atau tidak. Tuh. Jadi di tabel kebenaran ini kita harus menentukan premis terlebih dahulu dan konklusi. Tuh. Misalkan, nah terus di tabel kebenaran ini juga kita harus cari baris kritisnya gitu, atau cari semua premis yang benar-benar. Nah, di dalam garis kritis tersebut, jika kesimpulan semua benar, maka argumen tersebut valid. Jika terdapat konklusi bernilai salah, maka bernilai invalid atau tidak benar ya, tidak valid. Nah, contohnya itu ini. P disjungsi Q dalam kurung Q disjungsi R. Premis pertama. Premis keduanya ada negasi R. Konklusinya P disjungsi Q. Kita buktiin lewat tabel kebenaran. Benar gak nih? P disjungsi Q ini valid atau tidak? Konklusi itu ditandai dengan titik 3 ini ya di awal slide. Nah, nih PQR ini disjunksi ini negasi R. Tadi soalnya P disjungsi dalam kurung disjungsi dalam kurung Q disjungsi R. Kita buat Q disjungsi R dulu nggak apa-apa. P disjungsi Q kan T ya, kalau disjungsi dia terus dia true ketemu false, true tetap. Kalau disjungsi kan walaupun salah satunya salah dia tetap bernilai true. Terus ini false ketemu false, false ya, true false. Terus hasil dari key disjungsi R ini, hasil ini dikali dengan P, dikali dengan disjungsi P, ketemulah hasilnya ini, true. Terus negasi R, premis kedua, kita lihat ini ya, kebalikan dari ini. Nah ini kebalikannya, di sini true, di sini false, di sini true, dan seterusnya kebalikannya, lawannya ya. Terus konklusinya, hasil dari konklusinya kita cari juga, ini hasilnya. Nah, kalau udah di table seperti ini, kita cari baris kritis. Baris kritis itu baris yang di setiap premis 1, premis 2, dan konklusi bernilai true gitu, atau bernilai benar. Kita lihat ya, baris pertama ada false-nya, baris kedua true valid ya, baris ketiga ada false-nya, baris keempat true valid, baris kelima ada false-nya, baris keenam true valid, baris ketujuh kedelapan invalid. Berarti pada garis kritis di kolom ini ada garis kritis berada di baris ke-2, 4, dan 6. Selanjutnya ada afirmasi atau inferensi. Jadi afirmasi ini tuh berbeda sama tabel kebenaran. Kalau tabel kebenaran kan kita pakai
table ini. Afirmasi ini kita seperti menyederhanakan. Pertama ada modus ponen, P implikasi Q, P premis keduanya P konklusi Q. Contoh misalkan jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Maksudnya digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Konklusinya bilangan terakhir habis dibagi 10. Terus ini ada modus solen, ada penambahan disjuntif, penyederhanaan konjungtif, silogisme, ada 7 itu afirmasi. Terus di sini yang kedua ada modus polen. Modus polen itu P implikasi Q, premis pertama. Premis keduanya negasi Q, berarti konklusinya P. Contohnya, jika aku kurus, aku, contoh proposisinya, contoh kalimatnya, jika aku kurus, maka aku menjadi model. Aku tidak, premis keduanya, aku tidak bisa menjadi model. Kesimpulannya, aku gendut. Tuh. Jadi kan di sini Q-nya, maka aku menjadi model. Sedangkan kalau di hukum ini, premis kedua itu negasi dari Q-nya, berarti aku tidak bisa menjadi model. Kesimpulannya, aku gendut. Tuh. Yang ketiga ada penambahan disjuntif. Penambahan disjuntif. Penambahan disjuntif ini bisa pakai punya atau punya, tersesuaikan. Konklusinya sama aja gitu. Misalkan P, Dina membeli baju bermerek Bershka. Konklusinya, Dina membeli baju bermerek Bershka atau Dina membeli baju bermerek Zara. Nah, jadi P-nya itu Dina membeli baju bermerek Bershka, sedangkan Q-nya Dina membeli baju bermerek Zara. Tuh. Penyederhanaan konjungtif. P konjungsi Q, konklusi Q, P konklusi P. Jadi kalau tadi kan disjuntif yang atas ya, yang salah satu. Kalau yang konjungtif itu dia yang bawah atau konklusinya yang pilih salah satu. Sedangkan disjuntif dia premisnya yang pilih salah satu. Gitu. Yang kelima ada silogisme disjuntif. Premis pertama P disjunksi Q, premis kedua negasi P. Konklusinya Q. Tuh. Contohnya gini. Dina membeli baju bermerek Bershka atau Zara. Dina tidak membeli baju bermerek Bershka. Ini kita pakai contoh yang ini dulu ya, contoh pertama ini. Konklusinya, Dina membeli baju bermerek Zara. Karena dia nggak pakai negasi, jadi tetap ya. Dina membeli baju bermerek Zara, bukan Dina tidak membeli baju bermerek Zara, bukan seperti itu. Dan contoh yang kedua juga sama. Premis pertama P disjunksi Q, premis kedua negasi Q, konklusinya P. Kalau tadi konklusinya Q, sekarang konklusinya P. Contoh kalimatnya seperti ini. Dina membeli baju bermerek Bershka atau Zara. Dina tidak membeli baju bermerek Zara. Dina membeli baju bermerek Bershka. Kesimpulannya. Sekarang keenam, silogisme hipotesis. Premis pertama P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R, konklusinya P implikasi R. Contoh kalimatnya seperti ini. Jika 18.486 habis dibagi 18, maka 18.486 habis dibagi 9. Gitu. Kita ibarat kata P-nya itu ini ya, jika 18/86 habis dibagi 18 ini
P, sedangkan maka 1848 ini Q, kita ibaratkan ini Q dan ini P, itu ya. Sedangkan premis kedua, jika 18.486 habis dibagi 9, maka jumlah digit-digitnya habis di 9. Ya. Konklusinya, tadi ya, ini kita ibaratkan dengan P, sedangkan yang maka jumlah digit-digitnya habis 9 ini kita ibaratkan dengan R, variabel R gitu ya. Kesimpulannya, P implikasi R. Jika 18.486 habis dibagi 18, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Seperti itu. 7 dilema. P ini tuh lebih, ini tuh biasanya dilemanya dipakai ketika kita menemukan satu contoh soal yang kalimat proposisinya lebih dari 3 atau 4. Nah, biasanya kalau kalimat proposisinya itu ada 7, biasanya kita pakai hukum dilema lagi. P dijumlah Q premis pertama, P implikasi R premis kedua, Q implikasi R premis ketiga, konklusinya R. Ini salah ya, garisnya. Baik kok, contoh kalimatnya seperti ini. Nanti malam Dina mengajak saya menonton atau mengajak saya makan di restoran. Premis kedua, jika Dina mengajak saya menonton, maka saya akan senang. Premis ketiga, jika Dina mengajak saya makan, maka saya akan senang. Jadi P ini diibarat katakan Dina mengajak saya menonton, gitu ya. Sedangkan Q-nya Dina mengajak saya makan di restoran, gitu. Jadi kesimpulannya adalah nanti malam saya akan senang, gitu. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.